Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Marsholia Putri dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Ismail alaihi salam. Kisah kelahiran Nabi Ismail alaihi salam. Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim dengan istrinya yang bernama Sarah belum juga dikaruniai seorang anak. Nabi Ibrahim pun terus memanjatkan doa kepada Allah agar ia diberi anak yang saleh dan taat kepadanya. Suatu waktu, Sarah mengetahui apa yang diharapkan dari suaminya. Namun, ia tidak dapat mewujudkan keinginan suaminya karena kondisi rahimnya yang mandul. Kemudian, Sarah mempunyai rencana untuk menikahkan Ibrahim dengan Hajar. Sarah pun berharap agar pernikahannya dengan Hajar bisa mendapatkan seorang anak yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Singkat cerita, Nabi Ibrahim dan Hajar akhirnya menikah. Dan akhirnya Hajar mengandung anak dari Ibrahim. Kemudian setelah 9 bulan mengandung, Hajar pun melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Dikatakan bahwa kelahiran Nabi Ismail ini merupakan jawaban dari doa yang selalu dipanjatkan Nabi Ibrahim kepada Allah. Kisah singkat dari Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Siti Hajar. Siti Hajar adalah budak yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Ibrahim alaihi salam sebagai bentuk penebusan dosanya. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar dan Ismail yang masih kecil pada waktu itu ke negeri Mekah, yang mana saat itu masih merupakan padang pasir kosong. Lantas atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim pun kembali ke negeri Syam untuk bertemu dengan istri pertamanya, yaitu Sarah. Ketika Siti Hajar mengalami kehabisan air, beliau sangat kehausan sampai membuat air susunya pun mengering. Dalam usahanya mencari air, Siti Hajar kian kemari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kemudian Siti Hajar melihat malaikat Jibril yang menunjuk ke suatu tempat untuk membaringkan bayinya Ismail dalam keadaan menangis dan merentakkan kakinya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dekat Ismail menangis, terpancarlah mata air. Siti Hajar pun tergesa-gesa untuk menampung air tersebut. Dan malaikat Jibril berkata kepada air yang berlimpah-limpah itu, Zam-Zam, yang artinya berkumpullah. Maka air itu berkumpul dan sampai saat ini disebut dengan Telaga Zam-Zam. Usaha Siti Hajar mencari air kian kemari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah menjadi salah satu rukun haji, yaitu sa'i. Sa'i adalah berjalan kaki dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, pulang pergi 7 kali. Suatu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim pun mengatakan mimpi tersebut kepada anaknya. Anak yang sudah besar itu pun menjawab, "Hai bapakku, lakukanlah sebagaimana Allah memerintahkan untuk menyembelihku. Mudah-mudahan Bapak menyaksikanku dengan hati yang sabar." Dengan hati yang sebelumnya bimbang, Ibrahim pun membulatkan tekadnya untuk menyembelih Ismail. Dibaringkanlah Ismail ke tanah dengan maksud akan disembelih. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan biri-biri yang besar. Dan takwanya, maka Ismail pun diangkat menjadi Rasul Allah. Setelah usianya dewasa, Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan wanita Jurhum. Pada suatu hari, berkunjunglah Nabi Ibrahim alaihissalam ke rumah anaknya dan disambut oleh menantunya. Menyaksikan menantunya seseorang yang tidak berbudi, Nabi Ibrahim berkata kepada menantunya, "Jika nanti suamimu pulang dari berburu, ceritakanlah kepadanya bahwa ada seorang orang tua yang ciri-cirinya dan sifatnya begini dan begini datang berkunjung. Katakan pula keadaannya bahwa aku tidak menyukai bandur rumahnya, hendaknya ditukar dengan yang lain." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun pulang. Setelah tiba, Nabi Ismail alaihissalam
oleh istrinya diceritakanlah kepadanya kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam, lengkap dengan pesannya. "Itulah bapakku," ujar Nabi Ismail alaihi salam, "dan beliau tidak suka denganmu karena kamu mempunyai budi yang buruk." Lalu Nabi Ismail alaihissalam menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita Jurhum yang lain. Dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyetujui dengan menantunya yang kedua ini. Ismail alaihissalam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki anak berjumlah 12 orang, dan mereka akan menjadi pemimpin atas kaumnya yang dinamakan Arab Musta'ribah. Nabi Ismail alaihi salam yang disukai Allah Subhanahu wa taala diutus untuk ke negeri Yaman dan Amlik untuk menyerukan kepada manusia supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersembahyang dan membayar zakat. Mukjizat Nabi Ismail terdiri atas 3. Yang pertama, keluarnya mata air yang akhirnya terkenal dengan nama air Zam-Zam. Yang kedua, ketabahan Nabi Ismail ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, namun akhirnya digantikan dengan domba. Yang ketiga, membangun atau meninggikan pondasi Ka'bah yang akhirnya menjadi kiblat umat Islam. Sikap yang harus kita teladani dari kisah Nabi Ismail alaihi salam ini adalah: yang pertama, selalu patuh dan berbakti kepada orang tua. Yang kedua, selalu sabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Yang ketiga, tidak terpengaruh oleh rayuan orang lain untuk melanggar perintah Allah.